다들 그 유머럼 제목听习不习吧？ Hari ini adalah merupakan hari ke 我送去给人不对，awal dari 嗯，Kajomolam yang ke-40. Jadi kita 大体 memulai dengan ajaran 방만한 pendahuluan. 실교를 장배게 경고를 자주 캡다 계획에서 좋은 곳이 전부 쳐라 그자 온도 다네 Pertama-tama saya ingin 되네 추억을 주변 보내게 menyampaikan salam hormat saya 사게 kepada Coach Jasa 나만 Wibaja yang telah hadir di 배치게 sini, juga para tulku, 다는 신기 dan juga para lama, dan juga kempo, para guru, 기준 주변에 어느 다는 신기 anggota sangga, 점이 사조 하산의 패배 직태네 미망제 다는 아주 휴지 demikian juga 계속에 semua 신기 murid-murid yang 배치 berkeyakinan ataupun devosi dari seluruh di belahan 당 dunia. 这些别什么原因 Saya ingin memulai dengan salam 大体 hangat saya kepada Anda cuma ini. 的 Jadi hari ini, 格局我们听习主别格局我这个不得了呀当然有的没着啊他的 hari ini 也是中国是先不错呢 uh, 那那我讲给 tahun ini agak 啊 berbeda bila 他的讲 dibandingkan dengan 这 tahun 是 lain 啥么 karena 这些 kita memiliki Abhiseka 这其他那我讲给 uh, 国际的 Abhisambodhi Waracana 我 dari 妈呢的 Dasar Rinpoche. Jadi ini adalah merupakan satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita. Jadi saya rasa di dalam tradisi Kama Kamsang, 是的哎呢他对气数 kita memiliki tradisi dari praktek dari 他说的 praktis ini, tetapi di kemudian hari ia lenyap. 上啊 Dari satu perspektif ini adalah给什么这个给两百这么多嘛设备给当然是配的呀上啊的呀具体细送过来的到底这里就刚上的是具体细给呢还是 sudah barang 把钱把 tentu 上来是不是这里是 kita 这是 mempunyai praktis tantra di Kama 是 Kasana, 这里就 tetapi 给军生了点呢 kita tidak mempunyai ajaran 嗯 Syariah Tantra yang komplit di dalam Kama Kamsa, dan untuk alasan inilah 还是中国系就是我们是说呢还是啥些给把它啥些给 saya memutuskan 让我 untuk 其 meminta 实我是想是 jasa 啥个 Rinpoche 呢？那的俺们我讲 yang 给 telah 是这样 menerima 的，这些呢把它 terdahulunya 设备给 Abhiseka dari 印度 para 的属于呢啊，伢们嘛，Vairocana 俺老他这么嘛是这里 dari Situ 这个 Rinpoche 我啷个的了呀？dan juga 咱们这就 merasakan 是给你 praktiknya. 说多是这样，Dan 故这么 dari 你那 saat 上面 ini 的这个呗，还是 sebelum pun 全部写写这个 ia 上面的 melakukan 上 ini 面 pun 的，ia telah 这里 melakukan 就是呢的，在 retreat untuk 上面是 menjalankan 那 praktik 你我 ini. 是 Jadi 呢。ini adalah tanggung jawab beliau 但 melakukan 对的 ini. 了呀，Jadi 这 untuk 个这咱 alisan 们的也说 inilah 了呀，besok 那 kita 我讲给 akan 高的，melakukan 我这 abiseka 个不是，persiapan, dan lusa 我这 kita 上面 akan 这里是的，abiseka intinya. Jadi 这 di 里呢，sini 大体 hari ini 呀，saya 俺 akan 给 上 memperkenalkan 啊，abiseka 他 pada. 注意的，这 Jadi 是我的嘛，什么我这当啊，pada umumnya 也去搞不了嘛，我不 saya 呀，tidak perlu 上啊，menyampaikan 他 terlalu 注意的嘛，banyak 是么，untuk 给我的，也去什 Dharma 么需 ini, 求的，karena kita 这里 akan 他的，menceritakannya 的 pada saat 上啊，他说的，ajaran 去么些。musim panas. 你 Can 呢，you 这 just turn 当 on 给 this 给 finish so I can 上啊啥 listen to 的，us? 推着 This sound just 把它 zero, just zero. 推着他说的，推着对面的街边跑路了呀，那家家打那热火给，热火给手机卡了呀，那上啊给，对吧？信徒大概什么 jadi 些，sangat 出也当我的出也没得，当然 jadi 现 dari 在 abad 这 ke-7 些 hingga 别 ke-8 上面 di 的，India dan wilayah 如果 sekitar 是别 ajaran 上面 Tantra 的呀，sekitar 也 waktu 中 itu 国这个人家 eh, 别穷也别给送 di 啊，dalam 当然 praktis 这里 daripada 呀，Mahayana, mereka waktu itu 也我 mempraktikkan 们 Dharani dan 啊，mantra. 有个主标的，当然新给，那那等这米林的，那错下了说吧，Dan 那 mereka 我 juga mempraktikkan 主 kekuatan 持西 mantra 瓜了呀，dan 那 mempraktis 出也是 ritual 那么上 sebagainya. 几，Dan hal ini 这 berkembang 里 secara 这里 bertahap 这 dalam 是 Mahayana, 的，那的 dan 当然新给，mulai 这 hal 这 ini 这个 mulai 对嘛的，menunjukkan tanda-tanda 这个 kronisasi 主标 secara 的上啊，sistematis 大几 di bawah satu 就 struktur, 中 dan 国这 pada 个配 saat 备 yang 那么上啊，sama 什么的大几上啊啥，上啊啥的做几，di dalam tradisi Mahayana,
terdapat aspek yang sangat tersembunyi dan sangat menakjubkan. Jadi hal-hal yang misterius dan menyebalkan, katakanlah saat itu berkembang di dalam Mahayana. Ketika kita berbicara tentang sekolah madya kita berbicara Citamatra dan juga Jalan Tengah. Mereka mengandalkan praktis meditasi yang terus dan menunjukkan dan menerapkan metode praktis tantra. Dan mereka mulai mempraktekkan, dan pada saat itu akhirnya mereka memutuskan mengakui bahwa hanya melalui metode inilah CD tertinggi atau 3D tertinggi dapat dicapai. Jadi oleh sebab itu harus mempraktikkan hal ini untuk mencapai kebudayaan yang tertinggi. Jadi inilah yang terjadi di sana. Dan untuk alasan itulah dan acara praktis ini menunjukkan metode yang sangat diperlukan di dalam jadi mereka secara mereka juga mempraktikkan tantra di dalam dagingnya. Jadi oleh sebab itu para cendeka Mahayana terkemuka para periode meskipun secara filosofi mengandung pandangan Madhyamika dan Citamatra atau Madhyamika Yogacara, mereka juga mulai praktek dalam produk wajar ini. Jadi dalam hal filosofi Madhyamika, Citamatra ataupun benih kebudayaan, tetapi di dalam hal praktis mereka sesungguhnya mereka mulai mempraktekkan ataupun menggunakan metode daripada praktis tantra. Lalu kalau kita berpikir tentang bagaimana Mahayana berkembang menjadi praktis tantra, tetapi kita tidak mempunyai satu pengetahuan yang jelas tentang mereka. Kita mengatakan mereka berkembang menjadi tantra, ajaran tantra, tetapi kita tidak tahu sepenuhnya atau jelas. Namun bagaimanapun ciri-ciri khas tantra tidak boleh dipandang hanya dalam konteks perkembangan pemikiran Mahayana, tetapi sesungguhnya itu lebih menambahkan tradisi mistik dan menunjukkan dalam metode praktisnya, dan mereka menambahkannya di dalamnya. Jadi inilah yang berkembang menjadi praktis tantra, dan untuk alasan itulah jadi pada dasarnya jadi tergantung dengan Mahayana ataupun tergantung dengan hal ini. Sebelum Mahayana pun banyak sekali metode praktis yang muncul di sana. Jadi kita berpikir tentang Abhisambodhi Warocana dan Wajana berkembang, itu adalah bagaikan chapter baru dalam tradisi tantra. Jadi ini banyak cendeka menyampaikan hal ini, dan alasan untuk menyatakan ini dan menurut tradisi Jepang, ketika kita berbicara tentang Abhisambodhi Warocana dan Wajra Sekara, mereka mengatakan ada dua praktis utama. Yang pertama adalah Abhisambodhi Warocana, dan yang satu lagi pengembangan daripada
Vajrayana. Jadi apa yang menurut para tradisi Jepang katakan mereka itu adalah tantra murni. Mereka menyebutnya ini sebagai tantra murni. Mereka menyebutnya murni adalah ini sepertinya tantra yang tidak tantra muncul sebelumnya tidak terorganisir atau terfragmentasi. Jadi terdapat campuran darani dan sebagainya, dan mereka tidak terorganisir atau terfragmentasi. Jadi bila dibandingkan dengan hal ini, mereka menjadi lebih terorganisir dan menjadi disebut sebagai tantra murni. Dan selain itu di India dan Tibet juga terdapat berbagai cara yang berbeda mengklasifikasikan teks tantra. Ketika kita berbicara tentang yang murni dan yang tercampur menurut tradisi tantra Jepang, jadi di Tibet ketika kita berbicara tentang klasifikasi tantra, terdapat 4 klasifikasi tantra. Dan bila mana kita bandingkan dengan sistem Japan, mereka tidak mempunyai 4 klasifikasi. Tetapi mereka mempunyai beberapa hal yang sama. Contohnya adalah di Tibet kita menyebutnya ada Kriya Tantra. Dan ketika kita berbicara Abhisambodhi dari Vairochana, itu adalah Carya Tantra. Dan di Tibet kita menyebut Abhisambodhi Vairochana itu adalah Carya Tantra, bukan? Dan menurut tantra perkembangan berikutnya itu disebut sebagai Yoga Tantra di Tibet. Dan setelah berkembang, teks-teks terakhir berkembang menjadi tantra yang tak yoga tantra yang tak terbandingi atau disebut Anuttara Yoga Tantra. Jadi secara umum bagaimana mereka Jepang dan India mengklasifikasi teks-teks tantra pada dasarnya didasarkan pada pokok bahasanya. Jadi karena didasarkan pada pokok bahasanya juga kadang-kadang mereka berdasarkan kepentingannya atau signifikansinya. Dan cara yang lain adalah kita berpikir tentang ataupun kita melakukannya berdasarkan urutan kronologi penyusunan teks-teks tersebut. Beberapa cendekiawan Jepang mengatakan mereka menyebutnya sebagai mantra rahasia. Mereka menyebutnya ada periode tantra awal, tengah, dan akhir. Jadi mereka memberakikannya jadi 3 ini. Dan mereka menyebutkan Abhisambodhi dari Vairochana dan Vajrasekara Tantra sebagai tantra pertengahan. Dan teks-teks tantra yang berkembang setelah kedua tantra ini disebut tantra periode akhir, atau teks-teks yang muncul setelahnya disebut tantra akhir, periode akhir. Ini adalah cara klasifikasi hal ataupun penjelasan merekanya. Jadi banyak sekali cara-cara. Jadi kita banyak sekali cara untuk membedakan tantra atau mengklasifikasinya. Ada 2 cara, ada 3, ada yang paling banyak adalah 7. Tetapi banyak sekali cara untuk mengklasifikasikan tantra ini.
Tetapi di antara itu, ya kita membagikannya menjadi 4 kelas tantra. Dan ini adalah tradisi yang lebih dipakai. Ketika kita berbicara tentang Nyima, mereka menyebutnya sebagai 9 kendaraan atau 9 nyana. Mereka berbicara upayoga dan upayoga, bukan? Jadi ini adalah merupakan cara khusus mereka. Tetapi semua tradisi lainnya, Kaju, Sakya, Kelujona, Shalu, dan sebagainya, semua tradisi ini menyajikan terutama 4 tradisi dari kelas-kelas tantra. Saya rasa sumber utama untuk ini berasal dari penjelasan Hewajra Wajah Panjara. Dikatakan untuk makhluk yang lebih rendah, tantra kriya untuk mereka melampaui kriya itu yoga, untuk makhluk tertinggi antara yoga, dan untuk mereka melampaui itu yang tak tertinggi. Jadi inilah yang utama menurut Wajah Yoga Tantra. Alasan pembagian ini juga disebutkan dalam. Jadi banyak sekali cara untuk menyebutkannya, tetapi ada disebut Samputa Tantra, penjelasan umum untuk Hayawajra dan Cakrawasya. Dikatakan tersenyum, menatap, berpegangan tangan, ada berpegangan. Keempat jenis ini ada sebagai 4 tantra sebagai hal yang serangka. Jadi karena terdapat 4 jenis cara untuk membawa nafsu ingin ke jalan spiritual, maka diajarkan bahwa terdapat pula 4 tantra berbeda memikir ke jalan spiritual. Jadi inilah kita berbicara tentang bagaimana manusia itu mempunyai nafsu yang berbeda, dan itulah muncul tantra yang berbeda. Dan selain itu, aliran Sakyapa mereka juga mengajarkan terutama menetapkan pembagian sama, tetapi alasan utamanya karena menurutnya dalam kriya tantra tidak ada pembagian diri. Dalam syariat tantra terdapat pembagian diri, tetapi tidak ada pengundangan makhluk kebijaksanaan. Dalam yoga tantra terdapat penggantian diri dan pengundangan makhluk kebijaksanaan. Tetapi pada akhirnya makhluk kebijaksanaan diminta untuk pergi, dan di Anuttara Yoga Tantra atau Tantra Yoga Tantra terdapat penggantian diri dan tidak ada permintaan agar makhluk kebijaksanaan dari pembagian diri tersebut pergi. Demikianlah mereka menjelaskan asal-usul klasifikasi 4 bagian dari kelas Tantra. Jadi banyak sekali alasan-alasan untuk menceritakan klasifikasi tantra, pembagian kelas tantra ini. Ada yang menjelaskan kelas tantra tersebut sesuai dengan 4 kasta manusia. Anuttara Yoga Tantra terkait dengan kasta umum, Tantra Yoga terkait dengan kasta kerajaan, Tantra Carya terkait dengan kasta menteri, dan Tantra Kriya terkait dengan kasta Brahmana. Jadi hal dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan kondisi kasta yang terjadi pada saat kasta di India saat itu. Dan juga meskipun beberapa orang juga ada mengajarkan bahwa Anuttara Yoga Tantra diajarkan untuk menaklukkan mereka memiliki nafsu, dan Tantra Syariat Tantra untuk menaklukkan mereka memiliki kemarahan, Tantra Kriya untuk menaklukkan mereka memiliki khayalan, dan Tantra Yoga untuk menaklukkan mereka memiliki tipe yang tidak dapat ditentukan. Dan Jongkapa yang lainnya hari ini dengan mengatakan hal ini tidak terlalu sedemikian. Secara rekomendasi dasar dari kelas Tantra dikenal luas di Tibet seperti yang dinyatakan dalam Wajah Panjara untuk melalui lebih rendah Tantra Kriya untuk mereka melampaui Kriya dan Yoga. Jadi yang terendah adalah Kriya Tantra, yang tertinggi adalah Yoga Tantra, yang tak tertinggi ataupun Anuttara Yoga Tantra. Jadi ini adalah sangat penting, dan ini sangat penting untuk memperhatikan kelas Tantra itu secara beruntutan. Jadi Kriya, Carya, Yoga, Tantra, dan Anuttara Yoga Tantra. Jadi inilah cara yang benar untuk memperhatikan. Contohnya di dalam Tantra Hewajra dikatakan
Dia menyatakan bahwa ini semua adalah sama seperti anak tangga yang harus Anda panjat seperti itu. Jadi dikatakan bahwa jikalau seseorang tidak melakukan hal ini, maka walaupun Anda membaca itu, Anda tidak benar-benar memanjat. Jadi untuk dapat memahami tantra yang lebih tinggi, Anda harus memahami tantra yang lebih rendah. Bila mana tidak, menurut mantra rahasia, kita mengatakan ini sangat mendalam dan sebagainya. Itu hanya sebagai oral, tetapi Anda tidak mengetahui secara maknanya. Dan lebih lanjut lagi dalam mengenai Cemo di bagian tentang syariat tantra yang mengatakan jika seseorang tidak mengetahui syariat ciri-ciri khas dari jenis jalan apa yang ada dalam kelas tantra yang lebih rendah, ini karena ia tidak akan mengetahui jalan yang tidak umum dari tantra lebih tinggi. Jadi oleh sebab itu Anda perlu mengetahui dan mempraktekkan kelas-kelas rendah tantra dulu. Jadi demikian juga ketika Anda mempraktekkan tantra anuttara yoga tantra, Anda harus mempunyai praktek fundamental seperti tantra kriya dan carya. Dan baru masuk ke dalam yoga tantra. Jadi pertama-tama, jadi Anda harus memiliki praktek dasar, tetapi kalau Anda langsung jam ke dalam anuttara yoga tantra, dan supaya karena caranya sangat terkenal dan sebagainya, tetapi sangat sulit Anda akan bisa sampai di sana. Kita akan melakukan persembahan teh dulu. Dan untuk alasan itulah, bila mana kita ingin mempraktekkan tantra tinggi, untuk bisa melakukan hal itu, maka kita harus melakukan tantra yang lebih rendah. Jadi praktis tantra kelas yang lebih rendah itu sangat penting. Pada umumnya, demikian pula secara teratur, kita mengadakan 4 kelas tantra. Demikian pula kita juga secara melaporkan sama mempersukate 4 kelas tantra, kriya, carya, yoga, dan yoga tantra. Adapun yang diajarkan oleh guru sendiri kepada para ista dewata hitam, luar dalam dan rahasia sama mempersembahkan diri. Namun saat ini karena keempat kelas tantra sebelum lengkap dalam tradisi kita sendiri, kita akan sulit mempraktekannya, mempraktekkan keempat tantra itu lengkap karena di dalam tradisi kita, dalam kriya tantra kita tidak ada praktis kita tidak ada dari kriya tantra, carya tantra.
kita hanya memiliki praktis daripada yoga tantra. Jadi untuk tantra bisa lengkap di dalam hal tradisi kita tidak mempunyai ajaran lengkap dari keempat tantra. Jadi saya rasa penting kita melakukan dan khususnya mengenai tantra carya seperti Abe Sambudi Paracanda ada saja bagaimana para guru kadang sebenarnya sangat menganggap ini sebagai sangat penting sekali dan mereka ingin menerima abhisekanya seperti orang yang haus menginginkan air. Dan juga ketika kita berpikir secara umum, secara dunia, bila mana kita melihat perkembangan agama Buddha secara umum, dahulu di Tiongkok dan kemudian di Jepang dan juga negara-negara lain, salah satu teks tantra mantra rahasia yang paling penting adalah Abhisambhidi Waricana. Kalau berbicara tentang Vinaya Sutra, banyak sekali Dharani dan mantra yang diajarkan di sana. Tetapi dan ini adalah metode untuk mencapai siddhi umum seperti menenangkan bahaya karena mendatangkan keberuntungan. Sedangkan diyakini bahwa kitab suci mantra rahasia dengan jalan lengkap untuk mencapai siddhi tertinggi adalah Abhisambhidi Waricana dan jika dilihat dari seperti ajaran Buddha secara umum dan ajaran mantra rahasia secara umum, tantra ini sangat penting. Dan jika garis dapat diperkaat, maka tidak diragukan bahwa ia memiliki banyak manfaat, seperti memperkaya khazanah dharma dari garis sila kama kamsam dan membawa pelayanan terhadap ajaran hingga mencapai kematangan Kristen. Itulah sebabnya kenapa saya meminta Gosi Jasari Bujiri untuk memberikan abhiseka dari Abhisambhidi Waricana di dalam kajian malam ini. Saya memintanya untuk hari ini. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan bagi. Jadi di dalam masa yang akan datang kita akan melanjutkan dan juga kita juga akan melakukan abhiseka daripada perkembangan wajar. Kemudian Abhisambhidi Waricana, abhisekanya dan juga perkembangan wajra yang lanjutan harus dilakukan. Dan kita mempunyai praktis khusus untuk hari ini. Dan saya rasa ini akan sangat bermanfaat untuk ajaran secara umumnya. Di dalam bagaimanapun juga, ketika kita memberikan perkembangan dari tantra, dari periode awal ke tantra periode berlangsung secara bertahap, namun sulit untuk membedakan posisi masing-masing secara pasti. Namun bagaimanapun juga, bila mana kita berpikir tentang karakteristik, tentang periode awal dan periode pertengahan, tanpa periode awal mengikuti cara ajaran langsung Buddha, membacakan mantra dan dharani seperti itu, ya. Jadi kita harus membicarakan karakteristik tentang hal ini dan secara umum itu adalah merupakan ajaran Buddha untuk mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan ini seperti praktek maritim dan sebagainya.
tujuan utama ini adalah untuk membawa kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan ini. Ketika kita berbicara tentang beberapa ritual Vinaya, ada ritual untuk karena tergigit oleh ular. Banyak sekali daran-daran ini seperti ini. Jadi banyak metode-metode seperti itu. Jadi pada saat itu kita sebut sebagai periode tantra awal. Ada praktis visualisasi mendarani mantra, ada terdapat hal-hal seperti itu. Tapi mereka tidak melakukan organisasi di antara mereka. Mereka ada mudra dan sebagainya, tapi mereka tidak tahu bagaimana mengkombinasi, tidak tahu bagaimana mengkombinasi mantra, darani, mudra dan sebagainya, dan membuatnya mereka terstruktur. Demikian juga banyak mandala, tapi mereka itu tidak benar-benar dalam proses perkembangan. Jadi sebagai perbandingan dalam periode tantra pertengahan yang dicontohkan oleh Abhisambodhi dari Wacana Wajah Sekara Tantra dibandingkan dengan tantra periode awal, dan contohnya dan guru mengajarkan Abhisambodhi Tantra dan tujuan utamanya adalah mencapai kebuddhaan maha sempurna. Itu sama seperti integrasi antara filsafat Mahayana dengan metode Tantra. Jadi selama praktik yoga 3 rahasia tubuh, ucapan dan pikiran, batin ini juga ditekankan. Dan juga para istadewa dimasukkan dalam mandala dalam prinsip-prinsip tertentu. Jadi demikianlah mereka membuat menjadi lebih terstruktur. Jadi itu adalah merupakan satu pengorganisasi yang sangat mendalam dibandingkan dengan tantra yang lebih awal. Dan untuk alasan itulah kesulitan yang kita hadapi di Tibet adalah seperti medicine Buddha, banyak debat antara ini adalah tantra atau sutra. Jadi sangat sulit sekali untuk mengatakan baik saja guru Buddha itu adalah sutra tantra, itu sangat sulit sekali dikatakan. Dan menurut tradisi Jepang, mereka akan mengkategorikan sebagai tradisi sutra. Jadi mudah untuk menjelaskannya dan memahaminya. Jadi kita ada sutra Buddha pengobatan bukan? Itu sutra yang sangat mudah dimengerti. Bukan hanya di dalam Mahayana, di dalam tradisi Savaka juga seperti hal ini. Seperti mereka juga punya sutra Mayuri Agung. Pada dasarnya ini dalam merupakan ajaran yang terus menyebar di dalam tantra rahasia. Dan itu tidak membawa ke pencerahan, tetapi di dalam periode pertengahan tantra atau tantra pertengahan,
menjadi lebih teratur ataupun terstruktur. Jadi saya rasa ini adalah satu cara yang sangat bermanfaat untuk diskusikan. Dan sekarang kita akan istirahat 30 menit. Berikutnya saya ingin di dalam tradisi Tibeta, kita berbicara tentang klasifikasi dari Tantra. Kita berbicara tentang 4 klasifikasi Tantra. Di antara mereka, Sarya Tantra, di mana Abu Sambudi dan Wajar Cerikat Tantra termasuk di dalamnya. Ia termasuk di dalam Sarya Tantra dan secara umum dan mengapa disebut Sarya Tantra di dalam Kompendium Kebijaksanaan Wajar menyatakan apa yang harus dicapai dan apa yang mencapai tujuan dengan melakukan mudra, tangan, dan karakteristik objek visualisasi itu adalah dari Kriya Tantra yang mengajar berbagai aktivitas tindakan luas terdapat dalam Sarya Tantra. Jadi kita memiliki mudra, tangan, karakteristik objek visualisasi dan sebagainya itu diajarkan Kriya Tantra. Sebenarnya Sarya Tantra itu sama dengan Kriya Tantra, tetapi di dalam eksternalnya sama, tetapi aspek internalnya ia lebih ke praktis ke dalam Yoga Tantra. Jadi ketika Anda mempraktekkan di luar adalah Kriya Tantra dan eksternalnya, tetapi di dalamnya adalah Yoga Tantra, maka itulah yang disebut sebagai Sarya Tantra. Ketika kita berbicara Sarya Tantra di dalam Tibetan, utamanya adalah Abhisambhidhi Vairocana. Selain daripada Abhisambhidhi Vairocana, Sarya Tantra utama dari Sarya Tantra itu adalah Tantra Abhiseka Vajrapani. Jadi ada Tantra yang disebut sebagai Tantra Abhiseka Vajrapani. Jadi pada umumnya di dalam Sarya Tantra, cendekiawan mengajarkan dalam Tantra Carya atau Carya Tantra terdapat 3 keluarga, yaitu keluarga Tata, keluarga Padma, dan keluarga Vajra. Di antaranya, Tantra dari keluarga Tathagata adalah Abhisama Vairocana. Tantra dari keluarga Padma tidak terjemahkan dalam bahasa Tibet, dan Tantra dari keluarga Vajra adalah Tantra Abhiseka Vajrapani. Jadi kita di dalam Tibet ada Tantra keluarga Tathagata, keluarga Padma, dan keluarga Vajra. Jadi menurut dan menurutnya jadi di dalam tantra itu terdapat banyak tantra Vairocana berjubah biru, tantra Vajra Utara, dan sebagainya. Pergunungan meditasi 3 dunia dan tantra penjinak dunia dan sebagainya termasuk di dalam Sarya Tantra. Namun ia menyatakan bahwa tampaknya ada alasan untuk meragukannya.
Jadi kita tidak berbicara banyak tentang syariat tantra yang lain. Yang utama adalah Abhisada Waracana Tantra. Tadi namnang wenjangki gu senandado namnang wenjangki ta dodi wangbu gebos la dusana gana kelya dos sungdo madu gu se aksi di ona pyoge nalola ya Jadi seperti yang nyatakan sinonim itu nama-nama kelas tantra disusun oleh Londro lah ngomong Abhisambodhi Waracana dalam 260 bab, tantra selanjutnya ada 7 bab, dan Abhiseka Wacana dalam 12 bab. Jadi tantra syariah lainnya tidak terjemah ke dalam bahasa Tibet. Oleh karena itu, tantra carya utama yang dikenal umum ada dua, yaitu Abhisambodhi dari Wacana dan Tantra Abhiseka Wajrana. Terus kalau kita berbicara secara historical, Shudakara Singha Shudakara Singha Sadiki and Gay Tolia Gures. Ti Namnang Wenjagita Gur Nashet Shadi. Tig Machiti Kane Chumbarasana, Ti Machiti Turub Dumbegi Tunjulia Gagarto Hane Kushibegi Wushin Sak Loventigi. Dan judul lengkap dari Abhisambodhi Waracana adalah ajaran Dhamma disebut Manifesta Panjang Diberkati dari Abhisambodhi Waracana Raja Perkasa dari semua sutra, meskipun belum ada manuskrip sekedar yang ditemukan hingga saat ini, kita dapat memahami sebagai isinya berdasar kutipan dalam teks dan komentar lain. Menurut catatan terjemahan paling awal dari Abhisambodhi Waracana dilakukan pada tahun ke-12 masa Perkrian 724 Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin oleh Subakara Cimana dengan Ising sebagai juru tulis, dan manuskrip aslinya dikatakan milik Using yang meninggal di India pada abad ke-7. Sutra ini terdiri dari total 6 jilid, dengan 6 jilid pertama berisi 31 bab. Ini adalah teks utamanya. Jilid ke-7 memiliki 5 bab dan berisi ritual persembahan seperti lampiran. Dan di dalam terjemahan bahasa Tibet diterjemahkan pada mata pemerintah Kaisar Trilapchan pada abad ke-9, diterjemahkan dan diolet oleh guru India Silandra Bodhi dan penerjemah ulung Bandai Paksa, dan kemudian diselesaikan. Dan terjemah mereka dalam bahasa Tibet terdiri dari dua bagian, tantra akar dan bagian kedua yaitu tantra selanjutnya. Bagian pertama, Abhisambodhi Waracana memiliki 25 atau 26 bab. Bagian kedua, tantra selanjutnya dibagi menjadi tahapan kerahasiaan tertinggi memiliki 7 bab. Mengenai bagaimana Abhisambodhi Waracana diajarkan oleh sang guru kita, Buddha Sakyamuni, menurut apa yang terdapat dalam eksposium kelas-kelas tantra, dikatakan di Akanista Mahamayaracana dalam Jambau Kakaya mengajarkan Dharma Mahayana di puncak Gunung Meru. Waracana dalam wujud Nirmanakaya mengajarkan mantra-mantra rahasia melalui wujud fisik, dan di Gunung Puncak Burung Nasar, Nirmanakaya Waracana dalam wujud Sakyamuni mengajarkan sutra-sutra Laksanayana dan sebagainya. Secara khusus Abhisambodhi Waracana diajarkan oleh Mahavaracana di Akanista. Dan penanya utamanya dan pemimpin rombongannya adalah Wajrapani. Jadi ia bertanya banyak pertanyaan ya, yang diajarkan oleh Buddha di dalam tantra awal dan tantra belakangan.
Dan dalam Butan dibaca dalam perjalanan umumnya tentang kelas tantra menyatakan meskipun ini tidak muncul dalam edisi saat ini, tantra masih belum lengkap karena bahkan dikutip dari tantra sana dalam komentar tersebut tidak lengkap. Karena mengenai hal ini dalam komentar Buddha Gihwa tentang Abhisa Buddha dari Wacana, beberapa bagian dikit dari tantra sana tidak terdapat dalam terjemahan Tibet. Jadi ia mengatakan demikian. 나 제가 부대를 미치기 규리 지남 나눠래야 하네. 가셔보다. 다다 남랑문장기 레벨 나눠래야 규치만을 잡아게 롱카시지. 아니 다다 벽에 돌려야 규시하고 규치만 뒤 나눠래야. 매번 인도스 안에다 규치만 뒤다 벽에 규시하게 규치만 뒤 규치만 용서 마저 바로 보지 이바지 송도가. 다디 숭야데 조디 상계상의 제샤베기 남남문장의 제베 나로래 유치메의 롱창샤바 카시지 다다 벽에 돌려 유샤베기 유치마티날 메브레스 티균zen 된다 Jadi menurut sekali lagi Butan Rinpoche, ya terjemahan dalam terjemahan Tibet tidak komplit karena 4 bab pertama berkaitan dengan persembahan, bahkan ada dalam bab kedua berkaitan dengan pemberkahan. Dan dalam tradisi Chinese, sebagaimana disebutkan sebelumnya, topik utamanya ataupun bagian utamanya, 반복 아마 출디 다 주자 아마로 대차래요. 다 반복 듄바텔이야 리옹아야 하르 슈인바. 다 반복 듄바디 조다 jadi 쉐베 쇼가디 야 심주바 하셔야잖아. 다다 jadi 야나게야 남남원장디 규 야나게는 규난게기 di dalam Chinese disusun oleh diterjemahkan oleh penerjemah oleh Subhakara Sima. Jadi katakan ini ditulis oleh selesai, namun bagian yang tepat utama ada di dalam kitab Abhisambodhi Vairocana bab terma, saya tidak tahu. Tetapi yang dalam bahasa Cina memasuki gerbang mantra dan berdiam dalam batin. Inilah yang dalam bahasa Chinese disebutkan seperti ini. Jadi pada dasarnya berbicara tentang memasuki hasil dan aspirasi Bodhisattva. Jadi ini banyak sangat penting sekali terkait terkait dengan filsafat dan seterusnya mengajarkan praktek pada mandala mutra, mantra dan sebagainya. Jadi bab yang pertama itu mengajarkan tentang filsafat dan bab selanjutnya mengajarkan dan pada bab pertama melalui bentuk Vajrapani Gyapati yang mengajukan kepada kata-kata Vairocana, metode untuk mencapai kebijaksanaan, kemauan dan apalan dasar filosofinya diajarkan dan khususnya 3 kalimat yang paling penting dan terkenal, yaitu penyebabnya adalah perijika, akarnya adalah welas asih yang aku, dan tujuannya adalah cara-cara yang terampil ataupun upaya. Jadi ini membentuk landasan bab pertama dan menjadi bagian yang sangat penting untuk Abhisambodhi Vairocana. Abhisambodhi Vairocana. Nah, berikutnya dan kita berbicara tentang bagaimana Abhisambodhi Vairocana itu muncul. Para cendekia kontemporer percaya bahwa sebelum Abhisambodhi Vairocana muncul, sudah ada beberapa teks tantra yang mudah. Misalnya teks-teks yang sebelumnya telah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, termasuk kumpulan Dharani, koleksi daripada mantra,
Sutra Unisaka Cakra, satu suku kata, Tantra Susidi, Tantra Subah, Pariwica, dan sebagainya. Dan teks-teks lain diterjemahkan dalam Tibet, seperti Tantra Wajrapani Abhisheka dan Dharani Wajrawidarani. Dan semua ini bukti adalah diterjemahkan sebelum di Abhisambudha Wacana diterjemahkan ke dalam Cina. Jadi banyak teks secret mantra sudah diterjemahkan. Jadi ini adalah merupakan bukti bagi para cendekiawan modern. Sampai poin ini, ketika kita berpikir tentang kapan Abhisambudha Wacana muncul, maka ia itu muncul pada pertengahan ke-7. Pertengahan abad ke-7. Bagaimanapun juga, ketika kita berbicara pertengahan abad ke-7, kita berbicara tentang terdapat Tang Xuanzang yang berada di India hingga tahun 645. Tidak ada yang ditulis tentang Tantra saat itu berjalannya, tetapi dalam catatan perjalanan Wu Xing yang pergi ke India sekitar tahun 685, di dalam perjalanannya ia mengatakan baru-baru ini terdengar bahwa ajaran mantra sangat dihormati di seluruh negeri. Dan kalau kita melihat pada kenyataan di sini, terdapat waktu banyak saat itu banyak orang India yang sangat menghormati mantra. Jadi itu adalah saatnya Wu Xing ketika ia berpergian banyak. Dan sebagai saya katakan sebelumnya, dan banyak terjemahan yang diterjemahkan dari Wu Xing oleh sang penerjemah Wu Xing. Jadi oleh karena itu dengan mempertimbangkan periode Jeddah ketika Xuan dan Wu Xing tidak di India itu terdapat satu gap. Jadi antara Xuan di India dan Wu Xing di India itu ada gap. Xuan datang ke India dan pergi, dan kemudian Wu Xing datang. Dan sebelum Wu Xing datang ke India, setelah Xuan sudah pergi ke Cina, kembali ke Cina, jadi terdapat satu gap waktu. Dan untuk alasan itu, Xuan tinggal sampai tahun 645 dan Wu Xing pergi ke India adalah tahun 685. Jadi di antara kedua angka tahun itu terdapat gap waktu, dan untuk alasan itulah Abhisambudha Wacana mungkin muncul di pertengahan abad ke-7 itu. Itulah alasannya. Dan namun Xuan tidak menulis apapun tentang Tantra karena ia tidak tertarik dalam Tantra. Itu juga adalah mungkin. Jadi adalah sangat mungkin saja Abhisambudha Wacana muncul lebih awal dari abad ke-7, tapi Xuan tidak muncul karena ia tidak tertulis namanya. Dan oleh sebab itu, yang kalau kita berbicara tentang kapan dia muncul, secara umum diterima yaitu pertengahan abad ke-7. Dan mengenai asal-usulnya banyak sekali pendapatnya. Ada beberapa mengatakan berasal dari Nalanda di India Tengah, beberapa mengatakan di Rata di India Barat, beberapa mengatakan India Selatan, beberapa lebih mengatakan Kapisha di Afghanistan, dan beberapa lebih mengatakan India Utara mengenai asal-usul kitab Abhisambudha Wacana ini. Namun, pendapat ini kurang didukung oleh bukti yang kuat.
Jadi kemungkinan besar bahwa kitab ini disusun di Nalanda 템바 쇼션보 타네 나주 럽전 세세기 띠네도 디 나렌드 차리요 나렌드는 충분해서 아델라 디스 코보 비스라나 도텔에 김세 망아요 알았어 야나 야가 Jadi 누가 쓰고 setelah 텔에 디스 김세 망아로 용디요 알았어 setelah 가다야 ajaran 디럽 Buddha yang 게베기 berkembang sangat pesat di India 퉁고레 pada saat itu 남나 adalah 남나 India. Jadi 누장 콜이야 원수 ada 뭐이 kemungkinan saja dan bagaimana pendapat diberikan bahwa pada abad ke-8 kita Abo sampai pada sana telah menyebar di antara suku-suku Rajput yang berpengaruh dan masyarakat pegunungan di India Barat Laut. 제사다 뒤럽 개베 균고네 송대다가 남남원장기 유단 도디 Jadi di awal abad ke-9, awal ke-9, kitab Abo Sambiri Baracana telah menyebar secara luas sekali, bahkan di India Barat Laut. Demikian juga menurut ajaran tradisional Cina dan Jepang diyakini terdapat edisi panca dan edisi ringkas dari manuskrip asli Abo Sambodi Vairocana. Jadi jadi dikatakan pada saat ini kitab yang ada di Cina itu diambil dari kitab yang panjang. Jadi terdapat 300 jilid yang dianggap lengkap dari 100.000 jilid. Jadi ini ditulis dalam jilid komentar Sutra Mahayana yang disusun oleh Guru Tang Yixing. Yang hal ini tertulis dalam jilid pertama komentarnya. Demikian juga Guru Tantra Jepang Kuika juga demikian juga Guru Tantra Jepang Kuika juga dipengaruhi oleh hal ini dan dalam karyanya tadi Chikyo Saida yang menyatakan bahwa tidak hanya ada edisi dia menyatakan bahwa tidak hanya ada edisi lengkap dari Jet, tetapi bahkan ada edisi ketiga. Seperti misalnya tingkat panjang dan tengah. Namun bagaimanapun juga catatan sejarah lainnya tidak menjelaskan tentang keberadaan edisi panjang atau lengkapnya. Namun para pendekar kontemporer menjelaskan bahwa keberadaan edisi lengkap atau panjang mungkin hanya berdasarkan keyakinan kepercayaan atau alternatifnya melihat berbagai ritual pencapaian metode praktek dan seks tantra sebelumnya. Dan ada itu menurut researcher ataupun peneliti lainnya mengatakan demikian. Karena kita bisa melihat ada chapter suplemen dan sebagainya, dan bila mana kita gabungkan jadi satu, tentu ada edisi panjangnya. Jadi Abhisambodhi Vajrayana yang tersedia saat ini pada umumnya kita lihat itu adalah edisi ringkas. Komentar tentang Abhisambodhi Vajrayana yang ada dalam bahasa Cina hanyalah komentar Sutta Vajrayana yang diajarkan oleh Subhakara dan ditulis oleh Guru Yixing.
Dan komentar Sutra Maharajana yang ditulis oleh Guru Yisi memiliki total 20 jilid. Dan kemudian ada dua guru lain, Tia dan Wengo, yang mereka sunting itu disebut Maharajana Sutra isi. Itu memiliki 14 jilid. Dan para praktisi Tantra Jepang menganggap komentar lebih awal sebagai yang utama. Dari tradisi Tibetan, di abad ke-8 terdapat seorang guru besar yang bernama Buddha Gya. Yang menyusun sebuah ringkasan tentang Vairocana Tantra yang diterjemahkan oleh Jawa dan pada Aceh. Ini juga sangat terkenal. Dan juga ada yang meragukan hal ini karena tidak ada kololofonnya. Dan yang ketiga adalah komentar tentang dan semua itu tidak disunting dengan baik, maka akhirnya sekali lagi disunting oleh Golocawa dan Chonopal. Dan ketika kita berbicara tentang Mandari punya Abhisambha di Vairocana dan Tibet, terdapat sering perbedaan dalam beberapa kata dan urutan bab-bab yang dipulangnya. Dan komentar bahasa Mandiri dan komentar Buddha Gaya terdapat beberapa perbedaan yang meskipun tidak terlalu mencolok, memang ada. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sejak penyusunan awal Abhisambha di Vairocana terdapat beberapa revisi ini. Terdapat banyak perubahan dan banyak kompilasi dan edisi terjadi dari awal penulisannya. Jadi ini adalah penjelasan singkat daripada Abhisambha di Vairocana. Dan berikutnya adalah bagaimana Abhisambha di Vairocana berkembang di Karma Kamsa. Di dalam biografi daripada Kamapa pertama dosen para Kamapasi tidak ada kejelasan yang mengatakan mereka mempelajari Abhisambha di Vairocana, tetapi dari dalam bentuk saya ada Kamapa ketiga Racu Doje dikatakan untuk merampungkan tujuan Dharma dari guru-guru agung Okenpa yang mulia dari sahabat pendukung Gadukja. Saya menerima antara kalasak komentar-komentar dan cabang-cabangan. Jarang ilusi penakluro roda agung tantra sambuta dan komentarnya. Apa yang disebut juga Unisha Wijaya Vairocana dan Jari Ilusi. Dan apa yang dikatakan adalah dikatakan Unisha Wijaya Vairocana juga ada di sana.
남남 원장세 말제 드네야 균류 차와 체제 아니 술도 제네 드네 송도와 제상 지단 Karangan bunga emas biografi menyatakan Uni Sawijaya, 남남 Abi Sambadi Warencana dan Cari 세대기도 Ilusi 남남 dengan Abi 원장 Sekai itu adalah 제디 ketiganya. Jadi pada 균류 umumnya 차와도 ya 도무슨 균류 차와세 균류 차와 terdapat 숨지 송도와 secara umum 제상 diketahui bahwa ada 균류 tiga 남남라 jaring ilusi. 송자베게 Jaring 남남 균류 ilusi 차와 Manjusri, 자 jaring ilusi Warencana, dan 공자가 jaring 균류 차와 ilusi 되는 Wajrasana. 과인다 Jadi jaring ilusi 지도선적이 Wajrasana 나와 disebutkan 주제청에 di 소보다 sini. 남남 세아데 남남 원장의 과인 bet이 균류 차와 세아데 양고 균류 차와 지볼 과인 다디 세버지 가서지 적빈도 와 이내야 계시 Disebutkan oleh 지도선적이 Roger dalam 나와서기 다 소보다 autobiografi 세기 mengacu pada cari ilusi Warocana yang umum dikenal atau 남남 apakah 균류 seperti yang 차와 dinyatakan situ Cukijuni, 남남 원장이 Warocana mengacu 아니 pada Abo Samiri 인내지 Warocani 남남 원장 dan 세요 cari ilusi pada tanda 아니 berbeda masih belum. 최지 런준도지 감도 타이어바지 임바지 쳐바시에 두사레 섬사로시도 다 되네 응어서 남남 원장이 Jika seperti yang dinyatakan situ rinci di atas, Judoji memang menerima Abi Sambodi Warocana, maka tambahnya Abi Sambodi Warocana pertama kali ditransmisi kepada aliran Karma Kamsa pada masa Joji Karmapa ketiga Rancu Dorias. Namun yang paling jelas itu adalah pada Karmapa ke-6 Songwa Dodeng. 아니 남남 원장 세네 아니 까마가 유래 남남 원장 규바랑 가서 타와 되는 차리도 대야드니 다다 그 유신딩 남 나와 주제 중에 나로래 통화된 게 남다르 텔리아 고 세버티어리 가르송 가르잖아 나와 빼지 못해레스 안지 제모지 뒤고 완다 빼쇼지 뒤 금숨 남게 다 도린 남남 원장 세제 다 간다 망부지 세베기 진짜겠다 로지 송도와 다나지 대점도 마스베 급 뒤뒤 ane kama gwele ya gilu gi nga so mang bo su se ne zhun ju che be gi lu su ji ya re che sa ti gi chu gu le ya ane tong wa den de pe be ge le ya ne cha ra su tin de da gilu gi nga so mang bo de gwa kim zen ka re si ji gan de nan du sa ne ane reng lu lan de de gi yi xian min du shu du sa ne yi xian nge zeng gi yin song xian ne ane do ji yin gi zhu gi da ane ko lo don be gi zhu Nah, da domba luigi 주다다 도시 내좀 주다라 사와 간다 저 규디기 초가 망고지 dan kemudian ritual 자라 Mandara 대야다 Trojetheng 도시 내좀 주다다 Tengwa 다나지 diturunkan dari Rancu, terus kemudian juga kepada 겨와야서 주다다 Syama kedua, 다나지 Kocok Wangfu dalam Choje Wajah 우디 kepada 균도 bagian 체미기 tentang Syama kedua disebut dia memberikan banyak pemberkahan kepada murid J. Dan Chung Kece Kumja Ozer dan lain yang termasuk Dorje Tengmas. 대수이네야 하나 통한테 되게 제셔 차리가 대zam도 마세베기 도지 인기 기초 계산 가게서야지 제난도와 디 제두산의 제로 치지 슈어 평균대야 90변조 된주다 안에 배가로 잡배 상부 라서바기 그마 제베 인스 소도와 근데이다 통화 된딩이 다다 실루 센터비기에 안에 남랑은 자도 세 안에 통화 된딩이 90변조 된주다 90 배가만 잡배 상부래야 만난 나와지 버지 있어요 가르 가르슬라비나 다다 상게 니엠바 주도기 90변조 Kemudian menerima. 된주네 남랑은 자와 신주 Kenapa bisa mengetahui lagi? Karena tangannya Pak Tasi Parjo, 미규도 ia 나로래야 안 전주선 뭐 벤조 튼줄라 칸로 갸조 연종 로나티즘 게도 cấp 없음 tâm thu jing guru shida nage pasu tenden shapki jadi ene kemudian chama ge Kamapatun sona menerima ma bidadari namnang Jalur wenja Chandrapa nguri atau Dapat minchula yang sobe merupakan sambu murid shebe dari leche Darsepa seba Rinchen soba Namgyal dari Buton dan beberapa gurunya. cheza Berdasarkan hal ini adalah sangi istilah nyembe Ambosida gudugi ene Wairocana yang independen chosare menyebar di gudugi aliran ene Kamakajun. namnang wenja senye chedwa ta migyu doji kyang ane phaji sangi nyembe gudu ne namnang wenja senye sar sapsaru Dalam kare sana tada
Dalam biografi Karangan Bunga Emas KJ Karangan Bunga Emas biografi dalam biografi Tongwadu disebutkan dari Buci Dawapal ia menerima Abhisheka Cemori Cakra Sambara Abhisambaya Palcoya Triloka Wijaya Abhisambodhi Lima Dewa Gandapata dan sebagainya. Pada saat itu banyak sekali ritual gelut didirikan di dalam Kamakong. Ketika ia duduk di barisan terdepan Rasa Puja, ia bertanya kepada mengapa Dung Rinpoche menjawab kita tidak memiliki teks kita sendiri. Tongwa Dode menjawab saya dapat menulis ritual-ritual itu dan ia menulis sadana dari ritual mandala Wajradatu, sadana Sambarakai, adalah sadana Wajrayogini dan teks lain yang terdapat dalam karya-karya terkumpul. Ia juga menciptakan tarian melodi Dung Mahakala dan lain sebagainya serta memberikannya seperti Ista Dewata Tambai. Juga disebutkan bahwa ia menulis ritual mandala wajar kegembiraan zaman beruntung atas pemberian kosi Pajo Dodo, Jampre Sampo dan beberapa orang. Tongwa Dode pastinya memberi kepada Gosi Parjo Dodo dan Pemgara Jampre Sampo dalam biografi dengan nyempatasi Pajo yang disusun oleh Mikyo Dorje berjudul Sangye Dema Chompo mengenai bagaimana Sangye Nyempah menerima Abisa Bodhi Waracana dari Gosi Parjo Dodo dengan jelas disebutkan. Dari Bodhisattva Parjo Dodo yang menerima Abhisheka dan transmisi Bata Samudra kini Cakra Sambada, Nakopa dan sebagainya. Dan kemudian Dialog Jaso dan Bajabar Amita Tonga Dode dalam 3 aspek, luar, dalam, dan rahasia. Mahamaya Abhisambara dan Waracana. Mikyo Dorje juga menerima ajaran dari Sangye Nyempa meskipun tidak dinyatakan dengan jelas dalam Chojong Kewa. Di dalamnya disebutkan dengan jelas bahwa dari Sangye Nyempa ia mematangkan para murid dengan memberikan Abhisheka dalam mandala pertama dari 4 kelas tantra. Secara khusus, Mikyo Dorje baru-baru ini menyusun sadana dari ritual mandala untuk Sang Abhisambara Bacaan berjudul Bulan Sabya Tersunyi. Ini tempatnya merupakan satu-satunya teks atau setidaknya termasuk yang paling awal dari sadana ritual mandala untuk Abhiseka Waracana dalam tradisi Kamakajo. Oleh karena itu, pemberian Abhiseka Abhisambara di Waracana oleh Drung Gyatso Rinpoche pada saat sesuai dengan biografi tentang bagaimana Drung Tongwa Dode sebelum memberikan Abhiseka Abhisambara di Waracana kepada Gosi Parjo Dodo dan bagaimana Gosiri juga menyebab Abhiseka tersebut kepada orang lainnya. Sekarang Abhisambodhi Waracana yang akan diberikan Rinpoche sebagai Abhiseka spiritual diturunkan dari Pari Rechoa kepada para Kadampa, kemudian dari Buton kepada Racepa Rinchen Namgyal dan lainnya kepada Syalu dan Sakya. Dari sana ajaran ini juga diturunkan kepada para guru geluk seperti Darchan Joje Yese Takpa, Jamyang Shepa, kedua Jimei Wampo, Jamyang Tete, Gerampuka, tanpa Raptia dan lainnya. Dari Dapom Bate Barakya, ajaran tersebut diturunkan kepada Sakya Jamyang Kenche Wampo dan Jampo Royal Thaya dan menerima dari Jamyang Kenche Wampo, namun tampaknya Jampo Rinpoche tidak secara khusus menyebarkan ajaran tersebut. Kemudian di pihak Sakya, Trinchen Rinpoche ke-18 adalah penyebab terapi siklus Abhiseka dari kumpulan lekas kepala kelas Tantra. Dalam biografi yang berjudul cara masuk ke dalam keyakinan di pada waktu ketika pengikut yang lama guru datang ke keramaian Rinpoche tampak sangat gembira dan sangat sambil melakukan ritual arifas berkah. Hari ini yang melihat Sakya Goma Rinpoche datang ke sini dan meminta untuk memberikan Abhisek Samudra Tantra. Awalnya saya tidak setuju, namun Rinpoche sangat gigih. Sebelumnya Kangsar Kempo Rinpoche dan lain yang memiliki garis istilah Abhiseka, tapi sekarang Kempo Rinpoche telah meninggal sehingga garis istilah Abhiseka ini hanya ada pada saya. Oleh karena itu pada akhirnya saya harus setuju untuk memberikan ajaran dalam kepada Sakya Trinchen. Dan sebenarnya tahun sebelumnya di Fakta Singko ketika Karma ke-16 Rancuri Pedoje memberikan ajaran harta karun petunjuk berharga, saya hadir pada saat itu. Beliau dengan penuh kasih menepuk bahasa dan berkata, Rinpoche, nanti Sakya Trinchen akan meminta Samudra Tantra dirimu, jangan menolak itu. Saya juga berencana mengirim beberapa tuku untuk memberi ajaran ini. Jelas merupakan suara marah suku menakjubkan. Beliau berkata, tahun ini kita tidak perlu tinggal di tengah teringnya Lumbini, kita harus pergi ke India, tempat yang mulia Sakya Trinchen Rinpoche bersemayam dan memberikan Abhiseka ini. Yaitu di Rajpo. Jadi tempat kedudukan utama Sakya
di sana banyak sekali guru-guru, banyak sekali guru dan anggota Shanghai datang untuk menerima ajaran ini. Saya rasa kalau nggak salah di 32 Kajuk Mola kita mengundang yang mulia Satya Triji ke Gajah Molon, dan waktu itu ia memberikan kata terbuka yang mengatakan Kamapaka 16 ia sangat dekat dengan Kamapaka 16 dan suatu ketika ia ingin mengunjungi Kamapa di Delhi. Pada saat itu tidak lama setelah ia menerima Abhisekata, Kamapa mengatakan sangat luar biasa. Kamu menerima Abhiseka Samudra Tantra di masa yang akan datang? Anda harus menurunkannya, dan untuk alasan itulah Abhiseka dari Abhisambodhi Barocana adalah sangat merupakan intensi daripada Kamapaka 6, intensi dari Kamapaka 16, dan untuk melayaninya. Untuk alasan inilah kita mengambil kesempatan ini. Orang dari siapa Sakya Gosi Rinpoche menerima Abhiseka adalah Sakya Rinpoche, dan saya meminta ia itu berdoa, mendoakan untuk panjang umur dan melakukan aktivitas memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Dan pada saat yang jalan, saya meminta kepada Cakra Rinpoche untuk memberikan uangnya. Terima kasih. Jadi dan ia bukan hanya memberikan menerima wajaran ini, dan ia juga kembali ke wihara menyelesaikan prakteknya. Dan dia telah melakukan 7 hari retreat untuk menyelesaikan praktisnya dan memberikan Abhiseka untuk semua orang yang berjodoh untuk menerima ajaran ini. Jadi Anda yang menerima Abhiseka ini harus menyadari untuk mengetahui ini bukanlah hanya terjadi begitu saja, tetapi ini mempunyai latar belakang yang sangat penting sekali, dan ini juga merupakan niatan aspirasi dari Kamapa 16. Jadi demikianlah. Jadi harapkan semua orang bisa bawa devosi keyakinan untuk menerima Abhiseka ini. Jadi saya rasa hari ini cukup sampai di sini.